Seorang suami istri ingin mengharapkan keturunannya laki-laki, itu hendaknya suami itu menganjurkan atau memerintahkan istrinya setelah melakukan jima itu tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan rezeki, umur dan segala dalam hidup kita. Nah, kita tahu sendiri tujuan pernikahan itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Ya, entah itu keturunannya laki-laki ataupun keturunannya seorang wanita, ya. Biasanya kalau anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, pasti pasangan tersebut mengharapkan keturunannya itu adalah seorang perempuan. Dan juga sebaliknya, andai kata anak pertama dan anak kedua itu keturunannya adalah perempuan, pasti anak yang ketiga mengharapkan laki-laki. Tetapi ada juga orang yang pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Entah mau diberikan 3 anak itu laki-laki semua, ya juga pasrah diterima. Dan juga ketika ada juga orang yang diberikan oleh Allah 4 anak perempuan, itu juga ikhlas, ya. Tapi di sini dijelaskan cara untuk menghasilkan anak itu berjenis kelamin laki-laki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naumuha utawi turune seujah niku bojo wadon, ya. Badal farohi eng dalam sawise rampunge jima ya fatahe bocahana bijambiha hale tetepe ono ing sisih wong wadon al imani kang tengen kang ngalapo sapa sira ma ing dawuh ata kang teko apa ma. Nah, yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim, ya, tidurnya seorang istri setelah melakukan hubungan intim itu dianjurkan miring ke kanan. Kenapa kok harus tidur dengan condong ke kanan? Itu pasti ada sebab musababnya. Tidak ada unsur katakanlah kok ujug-ujug harus tidur ke kanan. Apakah tidak ada apa-apa? Pasti ada sebab musababnya. Agar apa? Yujibu ikun jalari apa naum sohahe konco ingsun dakaron ing anak lanang wa aksumalan utawi sakwali perkara dakar tukang wis nutur sapa ingsun ya sohi konco ingsun biaksihi kelawan iku tetep kelawan suwali dakar ing tama kang sebongso ing aksun. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kok istri harus dianjurkan tidur condong atau miring ke sebelah kanan? Itu agar menghasilkan atau menjadikan anak itu keturunannya itu berjenis kelamin laki-laki. Tetapi apabila kebalikannya ataupun condongnya atau membalik badannya itu ke sebelah kiri, ya, itu akan menghasilkan anak perempuan, ya. Jadi kalau tidurnya itu menghadap miring ke kanan itu menghasilkan keturunan laki-laki, tetapi bila tidurnya itu condong miring ke kiri itu menghasilkan anak atau keturunan perempuan. Itu menurut Kiai Nadim. Qala wis dawuh fi nasihati ing dalam kitab nasihat, wa idza aradala narikan ing ngarepake sapa wong takwinal waladi ing maujudake anak dakaran ing lanang fal ya'mur mongko becik merintahake sapa zaud ing zaujah fal ya'murha mongko becik merintahake sapa zaud ing zaujah binaumi kelawan turu ana syaqiha ing atas sisi wong wadon al aimani kang tengen. Nah, sini juga dijelaskan dalam kitab nasihat. Jadi apabila seorang suami istri itu mengharapkan keturunan laki-laki, itu alangkah baiknya seharusnya itu adalah seorang suami memerintahkan istrinya setelah melakukan hubungan intim itu adalah tidur dengan menghadap atau tidur miring ke kanan. Itu insya Allah akan menghasilkan anak laki-laki, walaupun kita tidak meminta kepada Allah ataupun maksudnya kita pasrah, ya. Intinya kita pasrah, mau diberi Allah itu laki-laki ya alhamdulillah, mau diberi oleh Allah itu perempuan ya alhamdulillah, yang penting diterima, yang penting ibu dan keturunannya itu selamat semua itu, ya. Tetapi di sini juga dijelaskan, ya, kalau ingin menghasilkan anak laki-laki ya seorang istri itu miring ke kanan. Inda farohotin ing dalem nalikane rampunge jima. Jadi setelah melakukan jima itu alangkah baiknya miring ke kanan. Wal unsa utawi ngarepake anak wadon bil aksi iku kelawan sakwali kaifiyah, ya. Nah, tetapi jika seorang suami istri itu mengharapkan keturunannya perempuan, yaitu seorang suami harus memerintahkan istrinya setelah melakukan jima itu adalah tidur miring
ke kiri, itu insya Allah akan menghasilkan keturunan berupa perempuan ya, tidak laki-laki. Tapi juga itu wallahu alam ya, tidak semuanya itu terjadi, tapi 90% itu pasti terjadi ya. Walil butalati lan karena arah nganggur binaumiha kelawan oleh turune seujah mustalqiyatan hale melumah ala dohriha ing atase kekere wadon wah nahwihi lan sepadane dohri. Nah yang selanjutnya, tetapi jika belum ingin menghasilkan keturunan ataupun menghasilkan anak ya, seorang pasangan suami istri, seorang suami itu tidak harus menganjurkan atau memerintahkan istri itu harus tidur condong ke kanan ataupun condong ke kiri, tetapi cukup istri itu tidur dengan telentang atau menghadap ke atas, itu jika tidak ingin menghasilkan keturunan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ingin melakukan hubungan, katakanlah melakukan hubungan intim atau jima, tetapi tidak ingin langsung menghasilkan keturunan, itu posisinya seperti itu ya. Tapi kalau ingin menghasilkan keturunan laki-laki, itu posisi perempuan setelah melakukan jima itu adalah tidur miring ke kanan. Kalau ingin menghasilkan itu perempuan, itu posisi tidur itu miring ke kiri. Tetapi kalau belum langsung atau belum menginginkan langsung keturunan, yaitu istri itu tidur melumah atau telentang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wastawa sapa Ibnu Ardun, rupane Imam Ibnu Ardun. Qala wastawa sapa sahibul idoh yang dalam kitab idoh, yang bahi prayuga ida hasatat kalane ngrasa sapa wong lanang bil inzali kelawan metune mani ayu mila apa yen to ndayongake sapa zaud ala jambihi ing atase sisih zaud al imani kang tengen. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono yang bahi ila akhirih idang taza'at kalene nyopot sapa zaud ayumi laha apa yen to ndayongake sapa zaud ing zaujah aidan hale malih ale jambiha ing atas sisi hewadon ala imani kang tengen ya. Di sini berkata Imam Ibnu Ardun ya, penulis kitab Al-Idoh ya, itu sebaiknya jika suami itu merasakan akan mengeluarkan sperma, itu sebaiknya suami itu posisinya agak condong ke kanan. Jadi ketika merasakan akan mengeluarkan sperma, itu posisi suami condong ke kanan. Begitu juga saat akan mencabut penisnya, itu juga tetap harus condong ke kanan atau miring ke arah kanan. Kenapa kok diharuskan seperti itu ya? Fa innal walada mongko sak temene anak yan akitu iku dadi apa walada karon hale wong lanang insyaallah lamun ngersakake sapa Gusti Allah intaha wis rampung apa kaule Ibnu Ardun. Kenapa disunahkan atau kenapa diharuskan ketika merasakan akan keluar sperma harus miring ke kanan, dan ketika akan mencabut penisnya juga harus miring ke kanan? Karena apa? Karena itu akan insya Allah anaknya berjenis laki-laki ketika diberi keberkahan oleh Allah, dititipi momongan oleh Allah, itu jenis kelaminnya akan menghasilkan laki-laki. Tapi di situ adalah insya Allah, bila mana Allah itu merestui atau menghendaki, tetapi juga Allah terserah Allah ya. Jadi seperti itu, Allah akan memberikan laki-laki ataupun perempuan itu terserah Allah, tapi 90% itu pasti Allah memberikan keturunannya laki-laki ya. Wa yuqalu lan den ngendikake utawa den dawuhake man utawi sapane wong arada kang arep sapa man ayulada ing yen to den lahirake lahu keduwene man dakarun apa anak lanang fal yusami mongko becik aweh asma sapa man hamlam raatihi ing wetengane wadone man bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di sini dikatakan oleh beberapa ulama ya, barang siapa menginginkan punya anak laki-laki, sebaiknya itu diberi nama adalah Muhammad ya. Jadi ketika melahirkan seorang anak laki-laki, alangkah baiknya diberikan awalan kata Muhammad, entah itu katakanlah namanya
Rifki, kata berarti Muhammad Rifki ya, ataupun namanya Falah dan sebagainya berarti Muhammad Falah. Yang terpenting adalah harus ada kata Muhammadunnya atau Muhammadnya ya. Karena apa kok dianjurkan seperti itu? Karena agar sifat anak tersebut itu paling tidak ada beberapa yang dimiliki oleh sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dari sifat jujurnya, atau sifat amanahnya, atau sifat menyampaikannya, dan sifat-sifat baik-baik lainnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pada dasarnya atau pada kesimpulannya, jika seorang suami istri ingin mengharapkan keturunannya laki-laki, itu hendaknya suami itu menganjurkan atau memerintahkan istrinya setelah melakukan jima itu tidurnya miring ke kanan ya. Kalau mengharapkan keturunannya itu adalah perempuan, itu memerintahkan istrinya tidur setelah melakukan jima tidurnya miring ke kiri ya. Dan apabila lahirlah seorang anak laki-laki, diberikanlah awalan kata nama dari anak tersebut adalah Muhammad agar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.